Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Sebenarnya konten ini nggak ada hubungannya dengan sejarah, tetapi harus saya buat karena saya pendidik. Anda sering lupa dan sulit untuk fokus. Anda sulit merencanakan kehidupan Anda dan sulit membayangkan visi hidup Anda ke depan. Anda susah memecahkan suatu masalah, atau Anda belakangan ini sering berpikiran kotor di keseharian Anda. Masuk ke sini, kita bahas. Beberapa hal tadi merupakan sedikit dari damage atau kehancuran yang bisa disebabkan ketika prefrontal cortex, yaitu otak bagian depan di dahi kita ini, hancur dan menciut. Ibarat pilot, dia memimpin atau mempunyai fungsi eksekutif di dalam pribadi dan tubuh kita. Beberapa fungsi dari prefrontal cortex di antara lain seperti yang pertama, dia berfungsi untuk mengelola dan mengontrol emosi seseorang. Dia juga mengontrol perilaku perbuatan seseorang. Prefrontal cortex juga bertanggung jawab untuk membuat seseorang bisa merencanakan dan memprediksi konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan. Prefrontal cortex juga membantu pribadi seseorang itu untuk mempertimbangkan aliran informasi yang ia dapat. Prefrontal cortex mampu membuat seseorang untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga membantu pribadi itu untuk membuat rencana dan tujuan jangka panjang. Prefrontal cortex juga mampu membuat seseorang untuk bisa lebih fokus dan berkonsentrasi. Selain itu, ia juga membantu seseorang untuk bisa mengendalikan perilaku dan menunda kesenangan instan. Jadi coba bayangkan ketika seorang manusia atau bahkan anak manusia yang sedang mengalami proses tumbuh kembang, prefrontal cortex-nya menciut dan hancur secara pelan-pelan. Ia akan kehilangan fungsi-fungsi esensial tadi sebagai manusia. Jika prefrontal cortex rusak, maka dia tidak ada bedanya dengan hewan. Sebab PFC inilah yang membedakan seorang manusia dengan spesies hewan. Yang membuat prefrontal cortex ini menciut dan pelan-pelan hancur adalah yang pertama, rokok. Ya, zat nikotin yang terdapat pada rokok itu bisa membuat prefrontal cortex itu menciut dan hancur. Nikotin dan zat-zat adiktif lainnya yang dikonsumsi akan membuat tubuh memproduksi zat dopamin yang menggenangi PFC dan membuatnya semakin mengecil dan pada akhirnya kehilangan fungsinya secara perlahan. Hal lain yang membuat PFC ini hancur dan rusak adalah kecanduan game online. Ya, ini adalah akibat dari penggunaan gadget dan teknologi yang tidak bertanggung jawab dan tidak sebagaimana mestinya. Game online membuat seorang anak manusia menjadi kecanduan, di mana ia berusaha mendapatkan zat dopamin atau zat kesenangan dengan cara yang tidak baik. Ketika dia bermain game, dia kecanduan berjam-jam, berhari-hari, membutuhkan dopamin dan akhirnya sedikit demi sedikit menggenangi PFC atau otak bagian depannya, yang membuat PFC akhirnya tenggelam, menciut dan hancur. Faktor lainnya yang membuat PFC seseorang menjadi rusak adalah kecanduan untuk bermain gadget, berselancar di dunia maya, dan menggunakan media sosial secara berlebihan. Ya, menggunakan gadget memang asyik, tapi seseorang yang kecanduan membuat dirinya lupa waktu untuk beribadah, lupa untuk beristirahat, lupa untuk berolahraga, lupa untuk belajar, dan lupa untuk melakukan semua kegiatan yang produktif. Kenapa? Karena ketika seseorang merasa senang, tertawa, merasa terhibur akan konten-konten yang ia lihat di media sosial, otaknya mendapatkan asupan dopamin secara instan dan dengan cara yang tidak baik. Makin lama, otak menuntut untuk more, lebih, dan semakin lebih, yang akhirnya membuat PFC-nya tergenang oleh dopamin itu sendiri dan menciut, pada akhirnya kehilangan fungsinya. Nah, yang terakhir ini pelik lur masalahnya. Serius, ini menjadi problema yang besar untuk generasi masa kini.
kecanduan PMO, porn, masturbate, and orgasm. Ini narkolema, narkoba lewat mata, dimana akses teknologi informasi sekarang nggak terbatas. Ditutup oleh pemerintah akses situs-situs negatif yang berbau pornografi. Ini orang-orang tetap nyari pakai aplikasi pihak ketiga atau bisa pakai proxy yang tersedia kalau dicari di Google. Ya, anak-anak kita itu sudah terpapar pornografi. Ini sifatnya adiktif, sama seperti kecanduan game, kecanduan media sosial, ataupun kecanduan pakai zat adiktif seperti rokok. Dampak dari pornografi ini kejam, lur. Otak yang tadinya tersiram dopamin menginginkan dosis yang lebih dan lebih banyak lagi. Yang tadinya anak tadi sekedar melihat konten porno atau melihat konten-konten yang berbau seksual, anak tadi mulai menginginkan sesuatu yang lebih demi mendapatkan dopamin yang lebih banyak. Dia melakukan masturbasi, onani yang akhirnya merusak hidupnya secara perlahan. Lebih dari itu, konten porno menginginkan korbannya menjadi pelaku dari kegiatan seksual yang negatif itu sendiri. Maka tak heran belakangan ini kita melihat kabar miris ketika anak-anak di bawah umur memperkosa bahkan membunuh anak perempuan lain. Dan tahu apa yang lebih buruk, kawan-kawan? Ketika seseorang kecanduan PMO dan terkena narkoba lewat mata ini, ya, otaknya akan hancur sama ketika ia menggunakan narkoba dan sama ketika kepalanya mengalami trauma benturan ketika ia kecelakaan di jalan raya. Meski tentu akan ada faktor-faktor penyerta lainnya, kita bisa mengambil benang merah apa yang menjadi faktor atau penyebab utamanya. Ya, penggunaan gadget atau gawai yang tidak bertanggung jawab, tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan tanpa pengawasan yang baik. Untuk menanggulangi semua ini, kerjasama dan peran antara institusi sekolah dengan orang tua atau wali murid sangat diperlukan. Sebab waktu siswa atau waktu seorang anak itu lebih banyak terjadi di rumah, sehingga pengawasan orang tua atas penggunaan gadget atau gawainya itu harus dilakukan dengan maksimal. Selain itu, untuk kalian semua, terutama para siswa yang menonton konten saya ini, tolong kontrol diri kalian. Setelah saya jabarkan penyebab dan bahaya ketika prefrontal cortex kalian rusak, maka hindari pencetus-pencetus yang bisa membuat otak Anda rusak itu. Bahwa gunakanlah teknologi secara bijak, pikirkan masa depanmu, jadikan esok itu masa depanmu lebih baik daripada hari ini. Jadikan video ini media pembelajaran, dan semoga kalian semua sukses dunia akhirat dengan cara kalian masing-masing. Demikian konten edukasi dari saya, semoga bermanfaat. NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.